Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini Selasa tanggal 5 September 2023. Pertama-tama terima kasih teman-teman media yang hadir. Satu progres kewajiban kami, fungsi kami di Kejaksaan Negeri Lebong, yaitu pada hari ini kami menyampaikan kepada khalayak lewat media bahwa kami telah melakukan selama hampir 2 bulan ya, pada sebetulnya hampir 2 bulan kami melakukan pengumpulan data, terus kemudian bahan keterangan serta menyimpulkan beberapa dokumen atas satu perbuatan yang kami cari indikasinya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur atau terindikasi telah melakukan tindak pidana. Dan ternyata bahwa setelah dilakukan pool data dan kemudian diakhiri kemarin dengan satu kegiatan kami namanya expose itu menguji apakah temuan dari tim penyelidik itu sudah cukup untuk bisa kita nyatakan naik tingkatannya dari penyelidikan ke penyidikan. Karena biar gimana pun kami harus berhati-hati karena penyelidikan itu upaya paksa yang secara undang-undang KUHP itu harus memenuhi setidaknya 2 unsur ya, 2 alat bukti sehingga kami yakin bahwa ada perbuatan pidana dalam peristiwa tersebut. Untuk itu telah diterbitkan surat perintah penyidikan tanggal 5 September 2023 hari ini untuk penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi, dugaan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR yang terjadi pada salah satu bank BUMN yang ada di wilayah penyaluran pada Kabupaten Lebong dari tahun 2021 sampai 2022. Bahwa proses awal dilakukan penyidikan ini menemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga akhirnya pada hari ini dikeluarkan surat perintah penyidikan. Bahwa proses selanjutnya bahwa tim penyidik ini dipimpin oleh Kasibitsus dan tim jaksa lainnya serta unsur penunjang itu akan mengumpulkan informasi selanjutnya berupa data dokumen dan bahan keterangan pada proses penyidikan untuk lebih mendalami siapa-siapa pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi, dugaan penyaluran kredit usaha rakyat yang pada tahun 2021 sampai 2022 tersebut. Bahwa pada tahun 2021 sampai 2022 teman-teman itu bank tersebut menyalurkan dana KUR kepada masyarakat, akan tetapi setelah dikumpulkan beberapa keterangan dan alat bukti, kenyataannya dana KUR tersebut tidak sesuai peruntukannya. Salah satu modusnya ya, yaitu untuk modal usaha masyarakat yang pada harusnya kan seperti itu, modal masyarakat yang untuk digunakan untuk mengembangkan atau usaha dan seterusnya. Namun pada dasarnya akhirnya oleh oknum tersebut yang jelas tidak bertanggung jawab, akhirnya dibuat untuk keuntungan atau kepentingan pribadinya. Sehingga selain kerugian secara material khususnya juga para tanda kutip ya, nasabah-nasabah yang notabene itu tidak menerima kredit itu, tapi ternyata tertulis di bank itu sebagai penerima karena ulah dari oknum tersebut, sehingga jelas faktanya tidak tersalurkan, tidak tercapai dan peruntukan salah, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah menimbulkan kerugian keuangan negara. Bahwa terkait perkembangan selanjutnya nanti akan disampaikan pada kesempatan pertama oleh baik ketua tim maupun nanti oleh jaksa, penyidik, dan kami mengharap lewat teman-teman media untuk sama-sama mendukung kelancaran, karena biar gimana pun selain melanggar undang-undang tindak pidana korupsi ya Pak ya, kami mengindikasikan juga ada pelanggaran undang-undang lain yang nanti pada perkembangannya mungkin kita akan tegakkan juga kepada masing-masing oknum tersebut, karena jelas keuntungan yang didapat oleh oknum tersebut terbilang yang cukup besar. Sampai kali ini kita juga belum ada fix mengenai angkanya, tapi setidak-tidaknya kerugian itu sudah nyata dan beberapa pihak sudah menyatakan demikian, baik pihak yang mempunyai dana tersebut maupun masyarakat yang tanda kutip tidak tersampaikan dananya, namun akhirnya punya kewajiban kepada bank tersebut. Demikian keterangan awal dari kami atas kerja para tim jaksa penyidik yang sudah berusaha keras untuk bisa mendapatkan informasi. Demikian teman-teman.